Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang penerapan nilai Pancasila dalam bidang ilmu dan profesi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, saya akan membacakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Septiana Nugraheni L200 190 181, Flanika Vidya Faresti L200 190 185, Sekatyas Mawani L200 190 215, Nila Dwi Rahmawati L200 190 254, Gita Juli Hartanti L200 190 256. Saya seakan menjelaskan tentang penerapan nilai Pancasila pada bidang ilmu profesi seorang guru. Menjadi seorang guru harus dapat membina loyalitas pribadi dan peserta didik terhadap ideologi negara, Pancasila, dan UUD 1945. Yang kedua, dapat menjunjung tinggi kebudayaan bangsa. Yang ketiga, dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, pengabdian. Dan yang keempat, yaitu dapat meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta pembangunan bangsa. Dan yang terakhir, dapat menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat, bangsa, dan negara. Implementasi nilai Pancasila pada profesi pengacara. Sila pertama, menjunjung tinggi kerukunan umat beragama di antara partner kerja. Dalam bekerja tidak boleh menistakan suatu agama dan selalu bersikap jujur, berlandaskan nilai moral yang tinggi. Sila kedua, memelihara solidaritas dan sikap toleransi di antara partner kerja. Berempati dan peka terhadap aspirasi para pencari keadilan. Sila ketiga, menghargai pendapat lawan, tidak menolak untuk memberi bantuan karena alasan perbedaan suku, agama, kepercayaan, keturunan, dan sebagainya. Sila keempat, menggunakan akal yang sehat dalam berdiskusi dan dengan rasa tanggung jawab menerima keputusan yang telah dicapai dalam pengadilan. Sila kelima, berkewajiban dalam memberi bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam profesi keperawatan. 1. Dalam menjalankan tindakan, perawat perlu membuat keputusan berdasarkan musyawarah dan kerjasama dengan dokter atau ahli bedah lain. 2. Pelayanan yang diberikan harus berdasarkan pada nilai yang luhur, niat yang murni untuk keselamatan dan kesejahteraan pasien. 3. Seorang perawat harus mempunyai rasa kemanusiaan dan moralitas yang tinggi. 4. Perawat dalam memberikan layanan harus mendahulukan kepentingan masyarakat. Penerapan Pancasila dalam profesi kedokteran. Etik kedokteran dilandaskan atas asas-asas dalam Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini tercermin dalam Sumpah Kedokteran yang berbunyi, "Demi Allah saya bersumpah." Sesuai dengan agama Islam, agama lain menyesuaikan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini dapat dilihat pada pasal 7D yang berbunyi, setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Yang ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia. Dokter Indonesia sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya berkewajiban untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan negara yang dicintainya ini. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dokter Indonesia sebagai warga negara Indonesia tentunya tunduk terhadap aturan yang berlaku di negara kita dan mempercayai aspirasinya pada lembaga yang telah ditentukan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang telah dicita-citakan negara Indonesia haruslah semua dokter turut mewujudkannya. Keadilan sosial menjadi tanggung jawab bersama. Dokter haruslah berperan aktif dalamnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam profesi hukum. Dalam bidang hukum, sikap yang harus ditunjukkan antara lain. Yang pertama, menanamkan nilai kesadaran hukum dan menaati hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua,
mewujudkan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam peradilan. Yang ketiga, meyakini Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama penyelenggaraan ketatanegaraan, misalnya dalam membuat kebijakan publik tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menghindari perbuatan main hakim sendiri. Yang keempat, menegakkan sistem hukum nasional, misalnya tidak melanggar peraturan lalu lintas.